Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman senantiasa profit dan lebih konsisten di dunia trading apapun yang teman-teman dalami saat ini. Sudah cukup lama saya nggak upload konten di channel ini teman-teman ya, karena kesibukan di luar YouTube begitu padat teman-teman ya. Di video kali ini adalah video part ke-8 dari rangkaian edukasi BSG di channel ini teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami semua rangkaian edukasi BSG yang sudah saya sampaikan secara cukup detail mulai dari part 1 hingga part ke-7 kemarin begitu ya. Nah, di video part ke-8 ini saya akan lebih fokus lagi kepada teman-teman untuk mengajarkan bagaimana cara kita eksekusi di market, terutama berdasarkan misi dari market, lantas baru kita eksekusi berdasarkan pola-pola BSG begitu teman-teman ya. Nah, kenapa kita harus memperhatikan kekuatan antara buyer dan seller ketika kita bermain di binary seperti ini teman-teman ya. Karena kalau di forex teman-teman ya, contoh kalau di forex seperti ini misalkan ya, ketika seperti ini teman-teman, kalau di forex ya, ketika di sini sebentar, nah ketika di sini sudah ada candlestick ini sudah nge-break support di depannya ya, ada support ini yang dia break ya. Terus habis itu ada support ini juga yang dia break begitu teman-teman, lantas dikonfirmasi oleh candlestick bearish, maka fix market akan turun. Kalau di forex kita bisa entry sell di sini, TP-nya di mana? TP-nya di support ini seperti itu ya. Sehingga ketika kita misalkan market masih fluktuasi, terjadi fluktuasi naik seperti itu, teman-teman bisa pasang SL di atas sini begitu ya. Karena kenapa SL-nya ya, ketika market sudah ngebreak resisten ini, begitu aja teman-teman ya. Itu kalau teman-teman di forex begitu, sehingga teman-teman tidak harus memperhatikan pola berdasarkan kekuatan antara buyer dan seller. Tetapi kalau kita bermain di binary teman-teman ya, kita harus memperhatikan mana yang lebih kuat antara buyer dengan seller teman-teman, sehingga terutama berdasarkan kekuatan bodinya begitu ya, sehingga kita bisa entry dan profit teman-teman ya. Karena kenapa? Kalau kita entry di binary teman-teman, kita harus benar-benar menghadirkan ketika kita entry sell ya, harus benar-benar candlesticknya jadi bearish begitu, atau minimal dia close di bawah entry kita. Kalau kita entry buy, maka marketnya harus benar-benar candlesticknya harus jadi hijau teman-teman, seperti itu ya. Itu kalau di binary, beda dengan di forex begitu ya. Nah, di video kali ini saya akan lebih detail lagi menjelaskan kepada teman-teman begitu ya. Contoh di sini teman-teman ya, di sini ada support ya yang sudah di break oleh candlestick ini. Lantas ada support lagi yang di break oleh candlestick ini. Terus di sini sebelum candlestick ini nge-break support ini, di sini terbentuk resisten baru di bawah support ini teman-teman. Berarti di sini market akan turun ke bawah teman-teman ya. Sebenarnya misi dari market saat ini ya masih turun. Turun kemana? Dia akan mengejar support di bawahnya lagi teman-teman ya. Mana itu supportnya? Bisa support ini. Oh, wow, sebentar. Bisa dia akan mengejar support ini teman-teman ya, atau dia akan mengejar support di bawahnya lagi begitu ya. Nah, ketika teman-teman buta biar nggak buta maps kayak gitu ya, teman-teman bisa tambahkan garis teman-teman ya. Teman-teman bisa tambahkan garis bantu, misalkan seperti ini teman-teman ya. Teman-teman tambahkan saja garis horizontal line seperti ini ya. Teman-teman bisa tambahkan garis horizontal di area-area supportnya teman-teman ya, seperti ini ya, sehingga teman-teman bisa tahu di mana ruang antara support tersebut begitu ya. Dan ketika market koreksi naik, dia bakal kembali ke support mana, itu teman-teman akan bisa tahu seperti itu ya. Itu saran saya teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah cukup berpengalaman dan cukup lama di market, insya Allah tanpa perlu garis-garis bantu seperti ini, teman-teman sudah bisa paham sebenarnya begitu ya, market itu arahnya kemana. Nah, contoh di sini teman-teman ya, market di sini dia naik ke atas ini sekedar koreksi ke support ini sebenarnya teman-teman ya. Jadi ketika kalau di video part ke berapa kemarin ya, sudah saya jelaskan di part kedua atau part ketiga, ketika di sini terbentuk support baru lantas dikonfirmasi bullish, maka informasi dari support ini teman-teman ya, informasi dari support yang baru saja terbentuk ini, informasinya market akan kembali kemana? Ke support di atasnya. Apakah terkonfirmasi? Ternyata terkonfirmasi oleh candlestick hijau ini. Berarti fix market masih akan naik kemana? Ke support ini teman-teman ya. Entah itu dalam bentuk sumbu seperti ini, entah itu dalam bentuk body begitu ya. Nah, sehingga ketika teman-teman
market itu mau koreksi ke support seperti ini sedangkan tren sedang turun, maka teman-teman jangan eksekusi dulu. Teman-teman fokus entry sell saja karena trennya sedang turun begitu ya. Oke. Kita coba tunggu beberapa candle lagi teman-teman ya untuk eksekusi di market. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman, market di sini naik sekedar kembali koreksi ke support yang saya beri tanda ini. Dia naik dalam bentuk harga teman-teman ya, karena harganya sudah sampai ke sini sebenarnya ya, ke support ini teman-teman ya. Jadi market ya sekedar koreksi saja begitu ya. Nah, selanjutnya kita perlu memperhatikan pola berdasarkan BSG-nya teman-teman ya. Dari kedua candlestick ini kira-kira informasinya kemana begitu ya. Apalagi ketika market seperti ini teman-teman ya, dia open price, dia membuka harga tepat di area di garis support seperti ini. Ini berarti harga kembali balance di sini teman-teman. Jadi kita nggak bisa eksekusi di candlestick ini, kita tunggu terlebih dahulu. Begitu ya, karena di sini harga awal itu dimulai lagi dari candlestick yang baru saja berjalan ini, seperti itu ya. Oke, kita tunggu dulu teman-teman, kita perhatikan ya. Kita akan entry di candle berikutnya nanti ya. Kita perhatikan dulu apakah candlestick ini jadi hijau dan apakah dia ngebreak resisten ini dan resisten ini teman-teman. Jika dia ngebreak dua resisten ini, maka informasinya dia akan naik lagi teman-teman, seperti itu, tetapi harus terkonfirmasi. Jika benar terkonfirmasi, maka kita bisa entry cenderung naik begitu. Tapi jika tidak terkonfirmasi, maka kita ya skip dulu teman-teman ya. Kita harus lebih sabar menunggu. Kalau di market binary seperti ini, tujuannya apa? Agar ketika setiap kali kita entry ya, kita cenderung profit seperti itu teman-teman ya. Oke, kita tunggu saja dulu teman-teman ya. Oke, di sini dia kembali ke harga awal lagi teman-teman ya. Dia kembali ke sini, dia close tepat di harga support ini teman-teman ya. Harga support ini. Jadi ketika seperti ini kita belum tahu market ini akan bergerak kemana, misinya sedang kemana kita belum tahu teman-teman, begitu ya. Kita tunggu lagi ya. Namun secara garis besar tren saat ini market sedang turun ya. Market masih turun. Jadi ketika market sedang turun seperti ini, tinggal kita perhatikan apakah bearish itu cukup kuat untuk melanjutkan penurunannya. Jika memang cukup kuat, baru kita cenderung entry sell seperti itu ya. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Oke, di sini market kembali lagi ke harga awal ya. Setelah dia open price di sini teman-teman ya, dia open di harga ini, dia kembali open di harga ini lagi teman-teman ya. Nah, ketika seperti ini kita masih belum tahu nih kekuatan antara buyer dan seller ya. Nah, namun di sini sudah fix ya. Di sini terbentuk resisten ini informasinya akan turun ke support ya, bisa saja support ini atau support di bawahnya lagi. Apakah terkonfirmasi? Jika benar terkonfirmasi oleh candlestick berikutnya, maka fix kita bisa entry sell di candle berikutnya nanti, begitu ya. Semoga bisa difahami teman-teman ya, penjelasan saya sudah cukup detail dan saya jelaskan secara free di channel ini teman-teman ya. Sebenarnya teknik BSG ini bisa teman-teman gunakan di platform apapun teman-teman ya, baik di binary, di forex ataupun di cryptocurrency, teman-teman juga bisa banget menggunakan teknik ini teman-teman. Oke, di sini saya akan coba entry sell teman-teman ya. Nah, akan lebih aman ketika kita entry sell seperti ini, kita tunggu market itu naik ke support ini dulu teman-teman ya, ke garis ini baru kita entry teman-teman, seperti itu ya. Karena bisa jadi dia masih akan koreksi lagi, naik lagi ke garis ini sekedar untuk menyeimbangkan harga dalam bentuk sumbu, baru dia akan turun lagi ke support di bawahnya, begitu teman-teman ya. Jadi fokus kita sebenarnya kita harus siap menunggu momen yang tepat teman-teman ya, dimana momennya sudah pasti seperti itu ya. Terus kita tahu kekuatan antara seller dengan buyer lebih kuat mana, baru kita eksekusi teman-teman ya. Banyak orang-orang yang cenderung terburu-buru di market, endingnya apa ya? Endingnya ya rungkat teman-teman, seperti itu ya. Oke, nah di sini teman-teman kita perhatikan dulu sebentar. Oke, nah di sini market baru saja mencapai support ini teman-teman ya. Dia baru saja mencapai, di sini ada support teman-teman ya. Nah, sudah dicapai dalam bentuk sumbu. Ketika seperti ini sudah dicapai dalam bentuk sumbu, ya kita nggak entry sell lagi di sini teman-teman ya. Meskipun
saat kita perhatikan di sini seller di sini mampu nge-break harga terendah candlestick sebelumnya, berarti di sini seller masih cukup kuat. Tetapi support yang dituju oleh market saat ini sudah dicapai teman-teman ya. Support ini sudah dicapai oleh oleh sumbu atau harga dari candlestick ini. Jadi kita nggak bisa eksekusi sell lagi di sini, kita tunggu lagi seperti itu ya. Kita tunggu. Nah, kapan kita bisa entry lagi teman-teman? Ketika ada ruang antara support dengan support di bawahnya begitu ya, atau ketika market kembali ke atas support yang baru saja dia break, baru kita bisa entry sell seperti itu ya. Oke, di sini saya akan coba entry sell lagi teman-teman ya, tetapi saya akan tunggu market itu kembali dulu ke support ini teman-teman, harganya ya. Jika ada kesempatan naik ke harga support ini, saya akan coba entry teman-teman. Oke, saya akan ambil di atasnya teman-teman. Oke, wow, diseret ke bawah ya. Kenapa saya entry di sini teman-teman? Oke, saya coba tambah dulu. Saya coba tambah di atas teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman ya. Maunya tadi saya mau entry saat market itu harganya naik di atas garis support ini teman-teman. Nah, kenapa seperti itu? Sebenarnya di sini cukup riskan teman-teman ya. Setelah candlestick merah ini tadi dia nge-break support ini, maka market itu berpotensi akan koreksi, menyeimbangkan harga kembali ke support ini teman-teman. Baru setelah itu dia akan lanjut turun seperti itu ya. Oke, jika di sini gagal, kita coba entry K1, kita ambil turun lagi teman-teman ya. Oke, cukup ya, saya ambil 4 kali klik teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman. Nah, kenapa di sini saya cukup yakin teman-teman ya? Karena ketika candlestick ini naik teman-teman, dia jadi hijau, sebenarnya market ini sekedar koreksi, menyeimbangkan harga kembali ke support ini. Ketika market berada di atas support teman-teman, ya dia close di atas support seperti ini, maka dia akan berpotensi kembali lagi ke support di bawahnya seperti itu. Makanya saya entry sell lagi di sini. Saya langsung ambil K1 di candlestick ini, begitu ya. Karena kenapa? Market di sini harus turun kembali, nge-break support ini teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Kita tunggu dulu teman-teman. Kita perhatikan ya. 1 detik lagi. Oke. Di sini jadi doji, teman-teman ya. Ketika jadi doji seperti ini, kita tunggu konfirmasinya setelah candlestick ini teman-teman ya. Jika dia jadi bearish setelah doji ini ya, dan support ini juga belum dicapai, kita masih bisa entry sell setelah ini teman-teman. Dan ketika support ini sudah di break oleh candlestick yang sedang berjalan ini ya, dimana doji ini merupakan wujud kebimbangan dari market seperti itu. Lantas setelah market bimbang di sini ya, lantas hadir candlestick bearish yang cukup kuat seperti ini, kita bisa entry sell teman-teman, seperti itu ya, dengan syarat support di bawahnya ini belum dicapai begitu ya. Tapi jika support di bawah ini sudah dicapai, maka kita tunggu lagi seperti itu teman-teman ya. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Oke, supportnya masih belum dicapai. Jika belum dicapai, kita bisa entry turun lagi teman-teman ya. Oke, saya coba entry sell lagi di sini teman-teman, seperti itu ya. Oke, nah market itu bisa mengejar support ini, harganya akan sampai teman-teman. Harga itu akan sampai ke sini, tetapi belum tentu dalam bentuk body teman-teman ya. Bisa jadi dia hanya dalam bentuk sumbu seperti itu ya. Intinya teman-teman perdalam dulu lebih detail lagi nih market seperti itu ya, untuk meraih profit dan WD konsisten teman-teman. Terutama di dunia binary seperti ini, teman-teman harus benar-benar memahami mana yang lebih kuat antara seller dengan buyer seperti itu ya. Di beberapa bulan lalu saya sudah sempat mengajarkan juga kepada teman-teman cara mendapatkan informasi dari candlestick teman-teman ya, berdasarkan body dan sumbunya ya. Teman-teman bisa cek videonya di sudut kanan atas video ini ya. Di situ saya cukup detail menjelaskan informasi candlestick dan saya sertakan aplikasinya juga untuk melihat informasi candlestick secara utuh seperti itu ya. Teman-teman bisa kombinasikan BSG dengan informasi candlestick tersebut teman-teman ya, terutama ketika candlestick konfirmasi ya.
Jika teman-teman melihat candlestick konfirmasi dan berdasarkan rumus tersebut ternyata informasinya, contoh ya, contoh seperti ini. Ketika kita mendapatkan informasi di sini resisten ya, lantas dikonfirmasi bearish seperti ini, dan konfirmasinya berdasarkan informasi aplikasi yang sudah saya bagikan kemarin itu ternyata konfirmasinya menginformasikan penurunan, berarti fix. Teman-teman bisa yakin di situ untuk entry sell seperti itu ya. Teman-teman simak saja videonya ya. Atau teman-teman cari saja di channel ini ya tentang pembahasan candlestick ala Munei Sahoma begitu ya. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman untuk video kali ini. Teman-teman, semoga apa yang saya ajarkan di channel ini mulai part 1 sampai part ke-8 ini senantiasa memberikan manfaat yang melimpah buat semua sahabat di YouTube. Saya akhiri teman-teman untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.